Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget dan rotinya benar-benar lembut ya. Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat donsis atau donat sosis. Ini saya buat tanpa menggunakan mixer dan cukup diulen selama 3 menit. Tapi ini hasilnya cantik banget, rotinya lembut dan ini sangat cocok ya untuk ide jualan. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 130 ml air hangat kuku. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini kita biarkan selama 5-7 menit ya. Setelah 7 menit ini raginya sudah berbuih, ini menandakan ragi masih aktif dan siap untuk digunakan. Siapkan 250 gram tepung terigu. Teman-teman bisa menggunakan protein tinggi maupun protein sedang, atau kalau mau di mix juga bisa ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, 1 buah kuning telur. Kemudian kita tambahkan larutan ragi. Ini kita masukkan bertahap ya. Untuk penambahan larutan ragi ini bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung. Jadi sekiranya sudah cukup bisa di stop untuk penambahannya. Tapi bila dirasa masih terlalu kering bisa ditambahkan 1-2 sendok makan air hangat ya. Nah, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan biar lebih mudah. Ini tangan saya sudah bersih ya. Nah, ini kita aduk sampai semuanya tercampur jadi satu, menjadi sebuah adonan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, ini adonannya sudah tercampur menjadi satu. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 30 gram margarin, atau bisa juga di mix menggunakan butter, tapi kali ini saya buat full margarin ya. Dan kalau mau rotinya lebih lembut bisa ditambahkan setengah sendok teh SP. Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata dalam adonan. Awalnya adonan memang sedikit lembek seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini kita lanjutkan mengaduk. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dan jangan ditambahkan tepung terigu lagi ya. Ini cukup kita aduk terus. Nanti kalau margarinnya sudah tercampur rata, dia bakalan padat sendiri, tidak lembek seperti tadi. Setelah margarin tercampur rata dalam adonan, kemudian kita mulai waktu untuk mengulen ya. Kita ulen selama 3 menit. Nah, ini bisa dilihat adonannya sudah tidak lembek ya. Dan untuk mengulen adonan ini tidak perlu menggunakan tenaga ekstra ya. Jadi kita bisa mengulen dengan ringan seperti ini. Ini memudahkan banget bagi teman-teman yang belum ada mixer. Nah, ini sudah cukup ya, kita ulen selama 3 menit, kemudian kita rapikan.
Oles tangan dengan sedikit minyak. Kemudian kita bulatkan adonan. Nah, kita bulatkan seperti ini. Kemudian ini kita tutup menggunakan plastik atau bisa juga menggunakan kain bersih ya. Dan istirahatkan adonan selama 45 hingga 60 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah 45 menit, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian kempiskan adonan. Dan bisa dilihat ini adonannya lembut banget ya, meskipun hanya diulen selama 3 menit. Dan ini juga kalis elastis. Oke. Selanjutnya siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung. Kemudian ini kita ulen sebentar, kira-kira selama 30 detik. Ini untuk memastikan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar ya. Selanjutnya bagi adonan. Ini mau saya bagi menjadi 12 bagian. Masing-masing adonan seberat 40 gram ya. Kemudian adonannya mau saya bulat-bulatkan. Usahakan permukaannya halus dan licin ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lakukan lagi. Atau kalau mau di rounding juga boleh ya, itu juga lebih cepat. Oke. Kemudian tekan permukaan adonan. Ini saya pakai tangan. Jadi nanti adonannya tidak terlalu bulat, tapi pipih. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan pencelupnya. Ini saya pakai putih telur yang saya tambahkan sedikit air. Dan ada juga tepung panir. Ini saya pakai tepung panir yang agak halus ya. Kemudian celupkan adonan ke dalam putih telur. Dan langsung kita balur menggunakan tepung panir sampai permukaannya tertutup semua ya. Dan letakkan adonan di atas cup roti kukus seperti ini. Atau kalau mau pakai kertas minyak juga boleh. Kebetulan kertas minyak saya lagi habis, jadi saya pakai cup roti kukus ya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Nah, ini adonannya sudah selesai saya balur menggunakan tepung panir semua. Kemudian kita istirahatkan kembali selama 30 menit. Sambil menunggu adonannya mengembang, ini saya siapkan untuk isiannya. Di sini saya menggunakan sosis. Ini sudah saya bagi menjadi 2 bagian ya. Kemudian saya goreng sosis menggunakan margarin. Nah, kita tumis seperti ini. Oke. Setelah 30 menit ini adonannya sudah mengembang. Ini siap untuk digoreng ya. Panaskan minyak menggunakan api paling kecil. Kemudian kita goreng donatnya. Dan untuk menggoreng donat ini cukup sekali balik ya. Karena kalau kita bolak-balik nanti donatnya akan menyerap minyak. Nah, kalau satu sisi donatnya sudah matang, ini bisa kita balik.
Oke, ini sudah matang ya, bisa kita angkat. Dan goreng donat sampai semuanya selesai ya. Setelah donat digoreng semua, ini kita tunggu sampai benar-benar dingin baru kita beri isian ya. Dan di sini saya sudah ada mayones, saus sambal, dan daun selada. Kemudian kita ambil donat, kemudian kita belah tengahnya. Ini saya menggunakan pisau. Nah, ini kita belah tapi jangan sampai terputus. Seperti ini. Kemudian kita beri daun selada. Lalu kita beri sosis. Kemudian tambahkan saus sambal dan mayones. Kalau tidak suka pedas, saus sambal bisa diganti menggunakan saus tomat ya. Nah, seperti ini kita lakukan lagi. Kita belah donat. Kemudian beri daun selada. Ini daun seladanya saya bagi menjadi 2 ya, agar tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan sosis, saus sambal dan mayones. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.